Tabita, selamat siang. Halo Pak, selamat siang. Oke, gimana kabarmu Tabita? Baik Pak, tapi ya seperti inilah Pak, kondisi kelas online, bosen, capek. Ya, Bapak ngerti kok, bukan saja kamu yang merasa bosan dan capek. Hampir semua murid yang Bapak tanyain atau yang Bapak melakukan konseling dengan mereka, selalu mereka mengeluh hal yang sama. Mau gimana lagi kan, wabah virus corona ini ya banyak sih konsekuensinya itu kan, Ya. Tapi kan, kamu masih mengikuti pelajaran kan? Ya seperti itulah Pak. Oke, ini kita melakukan video calling lagi melalui Zoom meeting ini karena emang ini kan lanjutan dari video calling kita kemarin sebenarnya, tapi mungkin dalam proses perbincangan kita sebentar nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin terjadi, sinyalnya atau mungkin speakernya suaranya kurang jelas ya. Jangan malu untuk kita saling memberitahu, menegur ya karena dimaklumin kita lagi daring ya. Jadi semisalkan suara Bapak nggak kedengaran ya kamu bisa minta Bapak, Pak suaramu kurang jelas, bisa dibedain suaramu kayak gitu contohnya ya Tabita. Ya Pak, tapi suara saya kedengeran ya Pak? Kalau untuk kamu suaramu jelas kok Bapak dengar jelas. Kalau suara Bapak gimana? Jelas nggak? Jelas juga Pak. Oke. Baiklah Tabita. Oke, kalau begitu kan gini minggu kemarin kan kita sudah melakukan video call nih. Minggu kemarin masih ingat nggak kita lakukan video call? Ya masih Pak. Oke. Dan kamu kan sempat bercerita, sempat curhat, sempat sharing ya sama Bapak tentang permasalahan yang memang cukup membebani hatimu, membebani pikiranmu, membebani perasaanmu. Bukankah begitu Tabita? Apakah Bapak benar? Ya Pak, benar Pak. Masih ingat kok saya Pak minggu lalu. Oke, kalau begitu Tabita ya, gini kita kan akan melanjutkan pembicaraan kita nih kan Tabita mengenai masalah yang kamu alami itu. Nah, apakah kamu siap untuk kita lanjutkan sesi konseling kita ini Tabita? Ya Pak, bisa Pak. Oke, kalau kamu siap Tabita, oke. Nah, pertama-tama Bapak pengen sedikit mereview ya kemarin dari konseling kita, dari video call kita yang pertama kemarin itu, bahwa minggu kemarin kamu bercerita bahwa akhir-akhir ini kan Tabita kamu sering tidak mengikuti kelas online. Kamu sering tidak mengikuti kelas yang diberikan oleh rapat tugas tidak kamu kerjakan. Dalam artian ya Tabita bahwa kamu merasa terganggu akhir-akhir ini dengan kayak gitu. Nah Tabita, gini, kamu bukan saja tidak mengerjakan, artinya kamu lebih terjerumus bahwa kamu malas ya dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan secara online gitu Tabita. Hal tersebut terjadi karena kondisi keluargamu, kondisi di rumahmu tidak memungkinkan atau tidak mendukung kamu untuk belajar Tabita. Apakah seperti ini Tabita? Ya Pak, benar Pak. Seperti yang udah saya ceritakan sama Bapak minggu lalu, kenapa saya sering nggak masuk kelas online atau sering lupa mengumpulkan tugas itu karena saya memang kondisi rumah saya, kondisi orang tua saya seperti itu Pak, seperti sering bertengkar, jadi mengganggu pikiran saya banget Pak, jadi saya nggak fokus belajar. Oke Tabita, baiklah kalau begitu. Tetapi kemarin itu yang membuat Bapak senang. Kemarin kan Tabita juga sudah menyampaikan keinginanmu ya Tabita untuk keluar dari masalah ini, dari permasalahan kamu ini sesegera mungkin, ya kan Tabita?
Kak. Iya, kalau iya kan kamu kan udah punya keinginan bahwa kamu pengen sih keluar dari permasalahan ini sesegera itu supaya kamu bisa belajar dengan baiklah Tabita tanpa ada hambatan seperti tadi yang kamu ceritakan. Benar kan Tabita? Iya Pak, benar. Oke Tabita. Nah, sekarang Bapak pengen gimana ya Tabita Bapak mau menjelaskan? Oke, Bapak pengen kamu bisa menceritakan apa saja yang kita mereview kembali, apa saja yang sudah terjadi ya selama seminggu ini setelah kita melakukan konseling pertama kita. Coba kamu berikan sedikit pandangan, sedikit ya ceritakan sering ke Bapak bahwa apa sih yang sudah kamu lakukan minggu kemarin itu, apa yang sedang terjadi tentang keinginanmu yang sudah kamu lakukan kemarin. Kalau selama seminggu ini ya Pak, sebenarnya saya itu semakin kepikiran Pak, karena semenjak saya cerita sama Bapak itu, entah kenapa orang tua saya juga lebih sering bertengkar gitu Pak. Jadi dan pas ketika mereka bertengkar juga tuh kayak bawa nama saya, padahal saya nggak tahu sama sekali apa permasalahan mereka, tapi itu sangat-sangat mengganggu pikiran saya Pak. Saya juga sempat mikir kalau apa mereka bertengkar itu gara-gara saya atau saya yang menyebabkan. Jadi saya juga udah coba ini juga sih Pak, nggak mencoba untuk menghiraukan gitu Pak, kayak mencoba untuk pura-pura nggak dengar, tapi tetap aja nggak bisa. Mereka tetap kayak mau berbani pikiran saya banget Pak. Oke lah Tabita, seperti itu ya. Jadi kamu sudah usaha, kamu sudah mencoba. Bapak sangat menghargai usahamu ya Tabita. Usaha kamu untuk acuh setiap kali orang tua mau bertengkar, dan kamu tetap fokus ya. Kamu berusaha untuk tetap fokus dengan sekolah online-mu, fokus untuk mengerjakan tugasmu. Tapi itu semua sudah cukup membuktikan bahwa kamu itu memang anaknya yang kuat Tabita. Bapak apresiasi kamu di hal tersebut luar biasa. Bahwa di tengah-tengah pertengkaran kedua orang tuamu, kamu masih punya keinginan kamu tinggi dan kamu sudah wujudkan untuk tetap fokus itu. Itu menjadi hal yang luar biasa yang Bapak bisa lihat bahwa kamu adalah anak yang sangat kuat dalam keluargamu, Tabita. Iya sih Pak, tapi ya karena itu juga saya jadi mikir saya udah nggak berguna lagi di rumah Pak, karena buat apa, saya juga toh nggak pernah dipeduliin sama orang tua saya gitu loh Pak. Oke Tabita, tetapi menurut Bapak, usaha yang kamu sudah lakukan atau yang sudah kamu coba itu Tabita, lama kelamaan akan menjadi sesuatu yang positif bagi dirimu. Itu bukan saja bagi dirimu sendiri Tabita, tapi bagi kedua orang tuamu Tabita. Jadi kamu sudah berusaha, jadi usahamu itu lama kelamaan akan menjadi sesuatu hal yang positif, nilai tambah yang akan kamu peroleh dalam dirimu sendiri, bahkan bagi kedua orang tua kamu Tabita, yang sangat Bapak apresiasi. Tapi maksud Bapak kenapa jadi positif ya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya Tabita, yang luar biasa. Oke, kenapa sih Bapak mengatakan menjadi positif Tabita? Karena gini ya, jadi seperti yang kamu katakan tadi bahwa kamu sudah punya usaha gini-gini tadi yang sudah kamu jelaskan ke Bapak. Nah, menurut Bapak, mungkin dalam waktu dekat ini orang tua kamu akan melihat perjuanganmu, melihat usahamu, perjuanganmu untuk belajar, sementara kondisi mereka bertengkar setiap hari kayak gitu. Mereka mungkin kemungkinan besar untuk berubah pikiran itu ada Tabita. Seperti itu Pak. Iya mungkin sih ya. Pak, seperti itu. Tapi saya tetap aja Pak kepikiran gitu. Jadi saya tuh nggak bisa fokus gitu Pak. Oke Tabita, kamu nggak bisa fokus ya. Jadi bisakah kamu menjelaskan secara spesifik ya keadaan kamu saat ini yang nggak bisa fokus itu gimana? Sebenarnya
yang buat saya terlalu kepikiran atau nggak bisa fokus banget gitu Pak, karena saya itu takut bahwa pertengkaran kedua orang tua saya itu menuju hal-hal yang nggak baik gitu Pak. Nah sebenarnya saya tuh sangat ingin ya Pak, sangat ingin tujuan saya itu tercapai, yaitu bisa kembali belajar dengan fokus, dan juga di sisi lain juga saya juga ingin banget orang tua saya tuh akur gitu Pak, nggak berantem lagi. Sebenarnya Pak, saya juga udah punya rencana untuk ini kayak berusaha mengatakan kepada orang tua saya tentang perasaan saya ini dan tentang kegelisahan saya selama ini Pak. Cuman saya masih belum berani. Oke, Tabita, luar biasa lah. Baik Tabita ya, keinginanmu untuk membicarakan apa yang kamu rasakan saat ini kan Tabita tentang pertengkaran kedua orang tuamu akan membuatmu untuk sepenuhnya mencapai tujuanmu, yaitu fokus belajar, ya kan Tabita? Itu yang kamu maksud, iya? Iya Pak, benar Pak. Nah, oke. Bagus ya Tabita. Nah Tabita, menurut kamu nih, Bapak pengen tanya, menurut kamu kira-kira apa yang akan berubah ya dari proses belajarmu apabila kamu mengungkapkan, mencurahkan semua perasaanmu dan kegelisahan tentang pertengkaran kedua orang tuamu tersebut. Jadi gini Tabi ya, seandainya kamu bayangkan, kamu imajinasi ya Tabita, seandainya kalau kamu sudah mencurahkan semua perasaan, semua unek-unekmu yang ada di dalam dirimu tentang pertengkaran kedua orang tuamu, kira-kira perubahan apa yang akan kamu dapatkan, atau apa sih yang akan berbeda dalam dirimu terkait dengan kurang fokus belajar tersebut, terkait dengan masalah kedua orang tua? Mungkin kalau dari proses belajar saya Pak, kalau misalnya saya udah coba untuk ngungkapin kegelisahan saya, perasaan saya, pikiran saya ke orang tua saya tuh, mungkin nanti proses belajar saya atau keinginan belajar saya itu jadi lebih menyenangkan sih Pak. Mungkin nanti juga pikiran saya udah lebih tenang, perasaan saya lebih tenang juga gitu, dan saya pasti akan bisa belajar, fokus belajar sih Pak. Wah, menyenangkan sekali ya Tabita. Akan tetapi tentu saja hal ini akan terwujud Tabita jikalau kamu melakukan tadi dengan sesegera mungkin ya Tabita. Jadi tidak hanya sampai sini saja, tetapi hal yang tadi Bapak dengarkan itu cukup menyenangkan, sangat menyenangkan. Nah, tapi lebih menyenangkan lagi jika kamu sesegera mungkin mewujudkan atau melakukannya dalam kehidupan kamu, dalam situasi kamu saat ini. Yaitu kamu ingin berbicara dengan kedua orang tuamu, ingin mencurahkan terbuka semua perasaan kepada kedua orang tuamu, apa yang ada di benak, apa yang ada di pikiranmu terkait dengan pertengkaran mereka tersebut. Itu yang perlu kamu lihat dan perlu kita lakukan ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Oke Tabita, baiklah kalau begitu. Menurut kamu nih, kira-kira apa sih yang menjadi solusi lain ya Tabita, selain keinginan kamu tadi, menjadi solusi lain dari kamu jikalau keinginanmu atau tujuanmu yang tadi fokus belajar itu tercapai tapi tidak tercapai dengan baik Tabita. Gini Tabita, jadi Bapak jelaskan sebentar ya, mungkin kamu belum bisa paham. Jadi maksud Bapak, kira-kira kamu ada rencana lain atau ada solusi lain, solusi lain jikalau keinginan dan rencanamu tentang kamu mau pengen bicara ke orang tua, akan tetapi semisalnya itu belum sesudah kamu bicara tetapi kok tidak ada perubahan, kamu masih tetap nggak fokus belajar, apa sih yang menjadi solusi kamu selanjutnya Tabita? Mungkin ini ya Pak, seperti rencana solusi gitu. Kalau misalnya saya sih mungkin kalau habis saya misalnya ngungkapin perasaan saya gitu ke orang tua saya gitu, saya coba bicara,
mungkin setelah itu saya akan coba ajak mereka untuk sering makan bersama gitu Pak, supaya kami juga lebih akur lagi, lebih akrab gitu. Jadi ngobrol satu sama lain, berbincang ya sederhana aja gitu Pak. Tapi ya semoga bisa terwujud gitu Pak, supaya lebih harmonis lagi gitu keluarga saya. Oke lah kalau begitu ya Tabita. Jadi sampai saat ini kamu sudah bisa menentukan tujuanmu ya Tabita secara spesifik ya. Jadi kamu sudah punya keinginan dan punya tujuan secara spesifik tadi ya Tabita. Itu kamu ingin fokus belajar kembali. Dan kamu ingin juga bahwa kedua orang tuamu tidak bertengkar lagi, karena dengan pertengkaran mereka yang kamu rasakan sangat terganggu dengan belajar, terlebih belajar online ini, sehingga itu mempengaruhi dirimu sehingga kamu punya tujuan spesifik tadi ya, keinginan spesifik bahwa kamu pengen bahwa kamu lebih fokus belajar, dan juga dengan situasi kedua orang tua bertengkar ini kamu pengen mereka lebih akur lagi, karena itu akan membantu kamu ya Tabita. Iya Pak. Ya, jadi kamu juga sudah punya mencoba rencana ya Tabita, sudah punya mencoba memikirkan dan merencanakan bahwa sekiranya solusi yang paling terbaik untuk tujuan tadi yaitu pengen berbincang lagi, membuat situasi keluarga kamu menyenangkan, bahagia, itu sangat luar biasa ya Tabita. Ini menjadi suatu tujuan spesifik yang luar biasa yang Bapak bisa lihat di sini Tabita. Nah, kalau begitu ya Tabita, kira-kira nih ya sebelumnya Bapak punya harapan mungkin kamu Tabita, bahwa Bapak berharap bahwa kamu bisa menyampaikan sesegera mungkin apa yang menjadi pikiran bersama kepada kedua orang tua, harapan Bapak, dan semoga dengan cara ini kamu bisa mendapatkan keinginan spesifik tadi itu, bahwa kamu bisa lebih fokus lagi belajar. Selain itu juga kamu orang tuamu bisa tidak bertengkar lagi. Harapan Bapak bahwa segera mungkin kamu bisa membicarakan itu semua dan kamu bisa lebih fokus belajar lagi. Nah, Bapak juga melihat Tabita bahwa nih, semisalkan kalau Bapak pengen nih mau tahu nih Tabita, setelah kamu mencoba keinginanmu yang spesifik tadi, rencanamu yang spesifik tadi, Bapak juga mau pengen tahu ya Tabita, Bapak pengen mau mengikuti, Bapak pengen mau follow up, kira-kira gimana sih perubahan yang terjadi dalam dirimu. Jadi Bapak punya rencana nih Tabita. Jadi setelah seminggu kamu mencoba, kira-kira semisalkan Bapak meminta untuk kita bisa melakukan video call atau Zoom, kita melakukan meeting lagi melalui Zoom meeting ini, apakah kamu bersedia Tabita? Iya Pak, sebelumnya mungkin yang tadi Bapak bilang untuk saya bisa ini Pak, bisa mematangkan lagi rencana saya tadi. Semoga juga saya bisa melakukan itu. Nah, untuk minggu depan bisa sih Pak, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga mungkin saya juga nanti bisa make sure Bapak buat apa yang kedepannya saya akan lakukan lagi gitu Pak. Jadi Bapak pengen mengupdate saja apa sih yang sudah perubahan, apa yang terjadi pada diri tujuan Bapak. Baiklah. Oke, kalau begitu Tabita, ya sebagai harapan Bapak juga untuk selanjutnya, Bapak yakin kok Tabita, Bapak selalu yakin bahwa kamu pasti bisa melakukannya apa yang menjadi keinginanmu ya Tabita. Jadi ya mungkin harapan Bapak kamu bisa setelah melakukan, kamu bisa kembali ya fokus belajar. Jadi untuk pertemuan kita pada saat ini Bapak pikir ya cukup ya Tabita, atau ada hal lain yang ingin kamu tanyakan atau ingin kamu sharing ke Bapak? Kalau untuk sekarang udah sih Pak, cukup itu aja lagi. Baiklah, kalau udah cukup ya bisa kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Pak. Ingat,
ya jaga diri, apalagi masih ada COVID-19 ini Tabita. Tolong jaga diri, pakai masker kalau mau keluar, cuci tangan pakai hand sanitizer. Jangan lupa juga jaga jarak. Kamu tetap di rumah aja, jaga jarak. Ya Tabita, aku harap kamu jaga diri dan baik-baik ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, sampai jumpa ya minggu depan dan selamat